Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama Pak Idi, Kepala BPDAS. Oke Bapak, tadi kan kita sudah membahas nih, tadi ada hak kelola, terus ada perhutanan sosial bagi masyarakat. Nah itu mungkin bisa dilanjutkan, lebih lanjut Bapak, secara detail penjelasannya seperti apa? Jadi program perhutanan sosial ini sudah menjadi program nasional, termasuk di Lampung. Intinya tadi saya sampaikan, dia diberi hak kelola. Nah yang paling penting hak kelola ini bukan hanya SK-nya, tapi sumber daya hutan yang telah diberikan hak kelola tadi dikelola secara baik dalam rangka menuju hutan itu berfungsi kembali, tapi juga menghasilkan produk. Maka tadi saya sampaikan tanamannya tentu yang bisa memberikan manfaat. Kalau dahulu hutan itu selalu menanam pohon kayu-kayuan ya. Contoh sekarang ada sono keling yang sekarang pada dibabatin itu pasti itu hasil dari rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita. Nah sekarang dipadukan, masyarakat nanam pohon, tapi masyarakat juga boleh mendapat hasil. Kalau kayu pasti tidak boleh ditebang. Maka ke depan pohon yang dimaksudkan ada pohon yang dapat menghasilkan buah-buahan atau hasil lain seperti getah, kulit, buah dan lain-lain. Nah ini yang kita lebih dorong kepada kawan-kawan petani. Dan yang penting lagi adalah dia terbangun dalam sebuah komunitas atau kelembagaan. Nah kelembagaan ini jadi kunci karena ini alat komunikasi kita. Kalau kita mau membangun pada orang terlalu luas maka ada kelembagaan, kelompoknya. Nah ketua kelompoknya yang kita sering ajak ngobrol agar dia konsisten dengan komitmen yang setelah diberikan oleh SK oleh pemerintah ini betul-betul menjadi tanggung jawab mereka. Dan mereka juga wajib memberikan laporan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan agar hasil yang dilakukan oleh kelompok tadi itu terekam lah ya. Dan saat ini saya melihatnya di Lampung sangat luar biasa karena petani selain hanya kopi juga menghasilkan durian, pala, jengkol, bahkan jasa lingkungan berupa wisata. Sudah banyak dilakukan kawan-kawan dan sudah mandiri dengan era terbuka ini. Masa juga pandai-pandai memviralkan karyanya, mempromosikan, itu bagian kelestarian. Oke, jadi walaupun itu di daerah kawasan daerah register warga masih boleh untuk menanam seperti itu ya Pak ya, tadi seperti Bapak jelaskan seperti itu dan aman ya Bapak ya. Dan itu menjadi salah satu solusi juga bagi warga sekitar ya Pak ya. Oke Bapak, saya juga mendengar nih Pak, Bapak dan juga teman-teman yang lainnya ini mengembalikan fungsi hutan Gunung Balak yang mungkin sempat terjadi konflik kawasan nih Pak. Dan saya dengar ada penanaman alpukat seperti itu Pak. Apakah benar Pak? Ya, itu, Pak? Tepat sekali. Saya pikir kawan-kawan kita harus nengok ke sana supaya tidak hanya ngobrol ini, ke lapangannya yang paling penting. Jadi Gunung Balak ini sejak era Orde Baru hingga 2019 ini itu masih kami kategorikan menolak apapun program pemerintah. Nah mulai 2019 akhir sampai sekarang kita sering komunikasi dan akhirnya sepakat. Hanya dia mau menanam jenis apokat unggulnya mereka di kawasan. Kami dari kehutanan tidak melarang karena itu pohon. Dan sementara waktu yuk kita kembangkan apokat. Jadi malah jadi terkenal, jadi sentra. Dan kebetulan apokat yang dikembangkan di Gunung Balak ini khas, saya anggap khas karena karakternya memiliki keunggulan khusus ya dari buahnya, bentuknya, dan sekarang viral sekali oleh masyarakat dan mandiri mereka membuat bibit, jual bibit, mengembangkan, dan kawasan hutan sekarang ditanam tumpang sari atau agroforestry antara pangan jagung, ubi kayu, dan apokat. Dan itu bagus sekali dan itu solusi. Jadi tidak mungkin kami memaksakan harus full pohon pada faktanya di lapangan sekarang ada jagung, ada ubi kayu. Oke, kita padukan antara jagung dan apokat. Semoga apokat inilah nanti bisa membawa nama semangat kawasan hutan, bagaimana melestarikan hutan, dan juga mengangkat nama kita, daerah kita Lampung. Kan punya khas kan maksudnya. Apokat yang memang betul-betul berkarakter. Kita kembangkan, itu solusi, sebagai solusi konflik dari sebuah kawasan yang memang konflik ya. Oke, berarti alpukat ini sendiri ya cuman ada khasnya di Lampung ya, cuman ada di Lampung seperti itu ya Bapak ya. Dan itu ada di Gunung Balak tadi itu Bapak? Betul. Jadi alpukat namanya dia nyebut Siger Si Batu. Siger 1,
si batu itu varietasnya. Kawan nyebut begitu kan petani itu. Ya kita pakai. Kalau resminya belum ada, karena itu kan baru proses pengembangan ya. Suatu saat pasti akan dibina juga oleh Deptan, oleh Hortikultura menjadi kelompok yang betul-betul membuat bibit yang bersertifikat. Harapannya begitu. Sekarang udah komunikasi terus, tapi akan proses ke sana. Sehingga dia menghasilkan produk itu juga terregistrasi oleh yang memiliki tugas pokok dan fungsi, khususnya Hortikultura ya, dan menjadi masyarakat yang dibina. Nah nanti kalau berhasil, otomatis pengikutnya itu juga bahwa bibit ini adalah bibit yang berkualitas sebagaimana induk yang dikembangkan. Oke Bapak, lalu kalau misalkan nih Bapak di masyarakat mungkin juga perlu tahu nih Pak, biasanya di kawasan atau lahan konservasi itu tanaman yang baik untuk ditanam itu sebenarnya apa saja sih Pak? Kalau kata dalam rangka tujuan konservasi tanah dan air, itu prinsipnya semua pohon yang bertajuk tinggi, ya bertajuk tinggi. Jadi semua pohon, tapi kembali lagi karena ini suasananya konflik jalan tengah, maka ada kesepakatan. Oh maunya apokat tadi, baik juga. Oh maunya cengkeh, baik juga. Kalau kami kehutanan maunya pohon hutan 100%. Tapi tidak mungkin untuk terjadi. tanaman buahnya seperti apa Pak? Pohon buah tergantung tergantung daerahnya. Tapi prospek ke depan supaya masyarakat kalau menanam dan menjualnya mudah, itu kita harapkan jenis-jenis yang mudah dijual. Misalnya yang kita kembangkan saat ini apokat, durian, kelengkeng, mungkin matoa. Ini mudah dijual. Jadi kalau manen langsung ditaruh di depan rumah juga laku. Otomatis dia tidak usah pakai perantara panjang begitu. Jadi nanam yang masyarakatnya senang, tapi juga mudah menjual dan harganya relatif baiklah gitu untuk pendapatannya. Sehingga kesejahteraan tadi sebenarnya seimbang dengan apa yang dibangun. Jadi desain itu yang paling penting. Desain apa ini tanah saya nih agar produktif. Maka pohon yang memiliki manfaat bagi penanamnya yaitu pengelola hutan. Oke Bapak, kita break sebentar ya Bapak, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan diskusi kita tadi di segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.